Jadi rame. Oke, aku langsung aja ya. Halo teman-teman semuanya. Makasih udah join kelas PU hari ini. Hari ini aku ngajar berdua sama Lydia, cuma Lydianya nyusul, jadi aku sendiri dulu. BTW aku izin off cam dulu nanti, tapi aku on cam kok. Kalian kalau ada yang mau on cam, sok on cam. Aku mau nanya dulu dong. Kalian itu minggu ini teh minggu UTS ya? Iya, Kak. Oh, ini berarti jadwal tuh sebenarnya jam 1. Kalian udah selesai belum sih sekolahnya? Udah, Kak. Oh, udah. Oh, oke, oke. Tadinya mau malam, cuman malam pada nggak bisa tutornya, jadi dipindah di siang. Aku nggak bisa baca chat. Iya, iya, iya. Oh, udah ya. Terima kasih ya udah join, join. Kalian gimana nih? Ada yang mau cerita-cerita dulu? Kabarnya gimana, guys? Ih, udah bagi rapot cepet juga. Iya, sok biar lebih rame, di-share aja. Lanjut aja ya. Ceritanya nanti-nanti aja ya. Maksudnya di belakang, pas nanti udah bahas soal maksudnya. Apa latihan soal dulu. Soalnya tuh ada sekitar 20. Jadi sekarang sistemnya nggak ada pretest sama posttest. Jadi semua dibahas soalnya nanti. Nih aku lanjut dulu ya. Nih, nih pertama nih, soal pertama. Ada yang tahu nggak ini materi apa? Kalau kalian nggak tahu nih, wah, UTBK bentar Silogisme. lagi, guys. Share PPT ya? Bentar ya. Tunggu. Ya, ini benar silogisme. Ini jadi silogisme tuh di 2021 keluar paling banyak. Jadi kalian harus bisa nih silogisme. Harus banget. Boleh dibaca dulu, aku kasih waktu 2 menit buat jawab. PPT-nya bentar ya. Kalau ada yang udah tahu jawabannya, sok jawab aja. Oke. Oke, ini banyak banget yang jawab Jadi jawabannya emang bener ya. Ada yang jawab beda, bukan semua nih. Oke, oke. Jadi emang ini bener jawabannya karena di premis 1 itu Bisma hanya boleh mengikuti satu macam les, piano atau bahasa Jerman. Bisma mengikuti les piano, berarti tandanya dia kan gak ikut bahasa Jerman ya. Tapi di pilihan gandanya itu gak ada yang ngejelasin kalau dia nggak ikutan bahasa Jerman, jadi nggak bisa diberi kesimpulan. Gitu, guys. Ini masih gampang sih sejujurnya. Dan tapi biasanya kalau di UTBK, nggak ada tuh yang jawabannya yang nggak bisa diberi kesimpulan. Jadi bener-bener semuanya ada kesimpulannya, guys. Jadi ini masih gampang banget. Aku lanjut ya. Nomor kedua itu bahas eh, ini nih, pola deret.
2 menit ya guys. PPT-nya bentar ya, aku lagi minta tolong ke yang lain. Yang udah tahu boleh langsung jawab. Tiga orang jawab D. Ada yang lain nggak jawabannya selain D? Menurut kalian nih masih masuk gampang atau susah atau gimana? D. Oke. Ada yang belum dapat polanya? Oke, jawabannya dia semua. Oke deh, aku bahas aja ya. Jadi, ini dia ada 2 pola. Kalau aku ya, dia tuh bisa 2 cara. Bisa langsung F ke K, itu dia beda 4 huruf ya. Dia nambah 4. Nambah 4 nih. Terus ini ke sini, dia minus 1. Sampai sini nyampe nggak? F ke K itu kan F, G, H, I, J. K ke I itu dia ngurangnya berarti dia ada J nih sebelumnya. Satu huruf yang di skip tuh J. Nah ini berarti I ke N itu nambah 4 lagi. 4. Ini minus 1. Berarti ini ke sini tambah 4. Gitu ya. Tapi ada juga cara yang beda lagi. Jadi dia di skip nih. Langsung ke sini. Ini jauh lebih gampang sih kalau menurut aku. Jadi dia nge-skip 2 huruf. F ke I itu kan uh, G sama H ya. Terus I ke L dia nge-skip J K. Ya enggak? Ini G sama H. Ya Allah, gini jelek banget. Sorry. Nah, ini dia ke sini. Berarti ke skip 2 lagi. Sampai sini ada yang bingung. Berarti kan L ke sini kan jadinya MN ya. MN nih. Berarti dia di sini O. Dapat nih O. Yang ada O di yang kedua itu cuma D sama E. Kalau misalkan kalian ngerjain tuh langsung disilang-silang gini aja biar lebih enak lihatnya. Kalian udah tahu nih, di yang kedua itu udah pasti O, yang lain udah di skip aja. Lihat yang D sama E-nya aja. Dia bedanya di sini, di W sama X-nya. Gimana nih? Demi nih, jelek banget. Gimana nih beda ini? Tadi kan kalau yang aku yang cara kedua dia ngelengkap 2 ya. Ini tinggal dilihat aja nih. T ke W itu lengkap 2 nggak? T sama ke X. Yang benar W ya. U sama V salah yang dia skip. Kalau X kan jadinya U, V, W. Nggak nyambung. Dia nge-skipnya 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Masih ada yang bingung? Nggak dapet polanya? Lydia udah masuk belum ya? Udah teh. Udah ya? Oke deh. Di sini ada yang bingung?
Udah. Oke, oke. Kalau misalkan ada yang bingung, langsung ini aja ya. Langsung on mic aja, soalnya aku rada ribet kalau lihat di chat. Oke, lanjut nih ya. Hmm, ini belum dihapus. Nah, ini apa nih kira-kira? Ini kedengeran nggak sih berisiknya? Ini dia silogisme lagi nih. Ada yang udah dapat? C. Oke. Ada yang bukan C gak jawabannya? Ada yang beda? Udah tadi C semua ya? Oke, jadi jawabannya benar yang C. Dibahas semua ya satu-satu. Kan ini yang pertama, Farah selalu pergi berlibur di akhir pekan. Yang kedua, nggak semua tempat liburan terletak di luar kota. Itu tandanya ada yang di dalam kota. Nah, tips and trick dari aku, kalau misalkan ada soal silogisme, kalau misalkan dia di premisnya ada yang bilang enggak semua nih, enggak semua itu kan berarti sebagian atau parsial. Berarti itu jawabannya pasti parsial juga. Biasanya kayak gitu. Nih dicek ya, yang Farah selalu berlibur keluar kota. Ini jelas salah, soalnya ini udah ada dikasih tahu di yang kedua, enggak semua tempat liburan ada di luar kota. Kalau yang B, Farah nggak suka berlibur dalam kota. Ini juga salah. Ini ada dikasih tahu di yang premis kedua. Yang C kadangkala Farah berlibur di dalam kota. Ini benar karena dari yang kedua juga, ini tadi kan dikasih tahu nggak semua ada di luar kota, berarti ada yang di dalam kota. 50-50 gitu. Ada yang di dalam, ada yang di luar, berarti dia bisa aja kapan aja gitu. Bisa mau yang dalam, mau yang luar. Terserah si Farahnya. Nah, yang D, pekan ini Farah nggak berlibur. Ini ada di yang pertama. Farah selalu. Ini jelas salah nih. Kalau yang E juga Farah nggak suka berlibur, jelas salah juga. Nggak nyambung. Itu. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut ya, ada yang bingung? Yang tadi? Lanjut aja. Lanjut aja, Kak. Kak. Lanjut, Ini, Kak. Oke. Lanjut ya. Nah, ini silogisme lagi nih. Peserta siswa peserta lomba formulir sebagian peserta lomba membawa pas foto. Seluruh peserta lomba membawa pas foto. Tidak sebagian peserta lomba membawa formulir. Sebagian peserta Ada yang udah dapat jawabannya? C. Kata Alvia. Oke. Ada yang beda bukan C jawabannya? Ada yang jawab mantap. Ada yang A atau B gitu. Oke, udah banyak banget yang jawab. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nih, aku bahas ya. Yang pertama, seluruh peserta ngisi formulir. Yang kedua, sebagian peserta bawa pas foto.
Sama kayak yang tadi aku bilang, tips and triknya kalau misalkan silogisme ada yang sebagian atau kayak parsial. Pokoknya dia ngasih tahu kalau ini tuh nggak semua nih. Kayak adanya, beberapa, sebagian. Terus nggak semua kayak yang tadi, itu pasti jawabannya juga parsial. Jadi yang A nih pasti salah. Jelas salah. A sama D nggak mungkin jawabannya. Kenapa? Karena dia seluruh, terus yang ke D yang seluruh juga. Jadi yang masih mungkin banget nih B, C, sama E. Nah, di yang B, sebagian peserta lomba isi formulir. Ini jelas salah. Di yang pertama udah dikasih tahu kalau peserta lomba itu semuanya. Jadi dia salah. Kalau yang C, sebagian isi formulir dan bawa pas foto. Ini benar ya, karena kenapa yang C benar yang B salah? Karena kalau yang C ini ada yang bawa pas foto. Beda sama yang B cuma isi formulir. Kalau yang E, benar ya guys. Maaf tadi iklan dulu guys. Nah, yang E itu dia nggak semua bawa pas foto. Ini sebenarnya pas foto siapa yang nggak bawa? Dan C jauh lebih benar lagi karena dia lebih lengkap gitu. Dan yang E ini jawabannya tuh nggak semua berarti emang bener-bener nggak ada yang bawa gitu guys. Makanya yang C. Nih ada nanya bukannya seluruh formulir, cuma sebagian nggak bawa. Dua-duanya nih. Dia formulir isi, pas foto isi. Berarti cuma dibawa sama sebagian, bukan seluruhnya. Beda kalau seluruhnya bawa pas foto sama formulir gitu. Kalau kayak jawabannya yang D, kalau bener kayak gitu premisnya. Oke, bentar nih ada yang nanya. Aduh, aku ribet ya kalau di chat. Kalau misalnya dia pakai atau, kalau yang D pakai atau, peserta lomba mengisi formulir atau membawa pas foto. Salah, karena dia yang punya itu cuma sebagian. Kecuali kalau ini seluruh juga nih. Seluruh peserta isi formulir dan seluruh peserta lomba isi pas foto, bawa pas foto. Berarti bisa pakai atau. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Nih, kalau yang E, salahnya itu dia bilangnya nggak semua bawa pas foto. Ini tuh sebenarnya bisa dibilang benar, cuma dia nggak lengkap kalimatnya kayak siapa nih yang nggak bawa pas foto nih siapa. Dan dia tuh lebih ke kalimatnya tuh lebih menjurus kayak nggak ada sama sekali yang bawa pas foto gitu. Bukan sebagian jatuhnya. Berarti kalau di premis satu itu semua, dan yang kedua itu sebagian, kesimpulannya sebagian ya. Itu, iya biasanya kayak gitu. Biasanya, di UTBK pun juga keluarnya biasanya kayak gitu. Jadi rata-rata yang keluar kayak, misalkan yang pertama kan biasanya tuh yang dibahas kayak semuanya, seluruh. Nah, yang keduanya itu yang sebagian, kayak adanya. Kayak ini juga kan sebagian nih, beberapa. Itu biasanya kesimpulannya pun juga parsial. Makanya tadi yang A sama yang D langsung salah. Kalau misalkan dicek ulang pun juga nggak nyambung ya, seluruh peserta lomba bawa pas foto. Jelas-jelas di yang kedua dikasih tahu ini cuma sebagian. Yang di D pun juga salah. Nggak mungkin seluruhnya. Tadi ada yang nanya lagi, bentar ya. Kalau seluruh diubah jadi sebagian. Maksudnya gimana, Naura? Oke. Ada yang masih bingung nggak? Nggak apa-apa, nanya aja. Sok. Emang kalau silogisme tuh apa ya? Lumayan repot sih materinya. Ngerti. Oke, udah ya. Aku mau nyaranin juga nih, kalau kalian misalkan bingung atau nggak nangkep dari ajaran aku atau yang lain, tutor-tutor yang lain, kalian tahu ini kan ya, YouTube nih, aku type. Bentar.
YouTube Miracle si Tompo. Itu bagus banget buat PU. Coba deh kalian nonton. Itu aku pas UTBK tuh seminggu sebelum UTBK. Nggak nyampe seminggu bahkan. Kayak cuma 3 hari sebelum UTBK. Aku nonton itu dan emang ngebantu banget. Ngebantu buat di UTBK. Dan kalian nontonnya jangan buru-buru guys. Gak apa-apa kayak sehari satu video sampai bener-bener ngerti. Bener-bener paham. Terus latihan soal pun nyambung. Gak apa-apa. Nonton aja. Pokoknya cari opsi yang mencakup keduanya. Iya, benar. Benar. Yang mencakup keduanya. Ini di YouTube. Bentar ya, aku typing lagi nih. YouTube. Kalian bisa Miracle si Tompul, bisa juga Privat Alpha Is. Tapi yang lebih ngebahas tentang silogisme itu Miracle si Tompul. Kalau Privat Alpha Is itu biasanya dia bahasnya dominan ke PK, cuma dia ada PU-nya juga sih. Nih, sok dilihat aja video-videonya. Bagus kok dia, ngebantu banget. Pokoknya jangan ngandelin dari aku aja gitu. Kalian nonton di YouTube juga. Kalau yang Miracle si Tompul, habisin semuanya guys. Itu kepake banget. Terus dia juga lebih ke rumus. Pakai rumus-rumus gitu. Ya oke deh. Dicatat ya guys. Ini masih ada nggak ya? Ini ya. Ini berarti udah nih ya, aman ya yang tadi. Lanjut ya. Ini ke bahasa Panda. Boleh ngerjain dulu. Aku tunggu semenit aja cukup kali ya. Nanti kalau udah dapat, sok. Tuh, di-share sama Ridwan. Makasih banyak, Rid. Baik banget ih. Punten. Salah. Nah. Hai guys, Kak Ira aku udah masuk. Iya, oke, Lid. Oke. Ini nanti kamu yang jelasin ya, Lid. Oke. Oke, aku oper ke Lydia ya, guys. Ini apa namanya, share screen-nya mau ganti atau gimana? Kamu mau cepet-cepet ya? Bentar, coba. Dari sini Kayaknya kalaupun bukan kamu yang share screen, tetap dicoret deh. Oh iya, bisa. Ya udah, Bisa ya? berarti. Itu Okay. Samantha kenapa? Raise hand. Kenapa tuh? Kepencet kah? Yaudah, aku oper ke Lydia ya. Nggak apa-apa, sambil ngomong-ngomong aja. Tapi kalian ngerjain dulu deh semenit. Udah semenit belum? Jadi ya kamu teh on cam. Enggak. Oh, oke. Nah, sebelumnya ini ya guys, apa namanya, izin nggak on cam soalnya apa namanya, jaringannya nggak stabil. Tadi aja aku tuh udah join kan dari tadi, tapi kayak lemot banget. Wah, udah pada jawab nih, Cek. Udah semenit belum? Udah ya? Udah, lanjut aja Mama. Kak, kalau ambis UTBK sekarang nggak telat kan? Enggak sih harusnya ya. Emang kapan sih UTBK? April lagi bukan? Kayak kemarin. Kayaknya sekitar segitu nggak sih? UTBK kamu? Justru tuh biasanya bulan-bulan ini ya, ambis-ambisnya tuh. Ya nggak sih? Dulu-dulu mah. Kalau aku sih dari awal kelas 12 sih aku baru ngambis gitu. Jadi berasanya sangat-sangat cepat gitu guys. Jadi kalian ini aja gaspol. Oke, langsung dibahas aja gimana? Pada jawabnya C ya. Ini bisa aku coret bentar. Bisa nggak? Kalau nggak bisa aku
Stop Bisa, share. bisa. Oh, bisa. Oke deh. Ini menurut aku masih gampang banget sih, apa namanya, kayak tinggal disesuaiin aja, terus bener banget jawabannya yang C. Iya tuh bener Erika. Makasih juga yang lain udah jawab. Jadi di sini kita kan kalau misalnya ada soal kayak gini, ini ya lihat kayak kuncinya gitu nih yang ini. Terus abis itu ya udah tinggal disesuaiin aja sih, kayak nih dari sininya. Tinggal disesuaiin aja dan bener jawabannya C. Kalau yang ini bener-bener tinggal sesuaiin aja, bukan bahasa panda yang gimana-gimana. Ini lelah ada di Kafex ya, nih yang ini. Kafex, lelah. Terus Forto tuh ada di sini, bermain. Habis itu T3G, 4G itu pokoknya yang apa permainan mobil dan menurut aku ini masih gampang banget. Kayaknya nggak usah dijelasin semua, tinggal disesuaikan aja ya. Ada yang mau nanya dulu gak? Oke, karena ini masih gampang, lanjut aja ya. Ini benar-benar cuma di apa namanya disesuaikan aja sih. Oke, aku sih ya ininya. Boleh next slide Kak, apa Ira? Oke, yang ini guys lumayan agak muter otak, boleh semenit ya. Ini pada nanya, kenapa ini susah ya guys? Caranya gimana tuh Kak, masih belum paham? Langsung dibahas aja atau gimana? Kayak menurut aku coba kalian jawab dulu deh. Maksudnya kira-kira aja kalau apa ya tryout atau latihan soal itu emang susah banget sih biasanya soal-soalnya. Tapi menurut aku kalau di TBK nggak seribetnya itu sih, kayak ya udah. Soalnya emang iya kecil suaranya. Aku nggak pakai ini soalnya apa namanya headset. Oke, Oke, thank you Ridwan. Aku tunggu bentar ya. Ini udah berjawab nih, aku cek. Ini apa namanya sambil sharing dikit. Tadi aku mau lanjutin. Kalau menurut aku apa namanya tryout tuh emang susah gitu guys. Kalau misalnya UTBK yang aku rasain sih kemarin kayak ya udah alhamdulillah gitu lancar. Apa ya karena ini sih banyak latihan soal aja. Terus yang tadi pada nanya kuat nggak sih menurut aku apa ya kalau misalnya udah tahu nih beberapa bulan lagi langsung ke sekolah aja, jangan yang kayak aduh kuat nih bla bla bla, langsung aja sih. Oke, aku bahas ya guys, bentar. Suaranya kenapa? Apa aku harus pakai headset dulu ya? Bentar.
Sekarang jelas nggak guys suaranya? Iya, Iya, soalnya nggak pakai headset, sorry. Nih, jadi di sini kita lihat ya, apa namanya, ada clue-nya tuh dari yang Jakarta, ditulis sebagai KS LSTYS, terus ada Bandung juga, ditulis sebagai ini, kalian lihat. Terus sama Surabaya. Bentar, aku sambil coret-coret deh. Nih, clue-nya dari sini ya. Jakarta, ini. Terus Bandung, ini. Terus yang ditanya Surabaya nih. Habis itu ya kalau misalnya ada yang kayak gini ya kalian lihat aja dari salah satu clue-nya kalau misalnya mau apa ya cara cepatnya gitu. Nah, terus abis itu kita lihat kan kalau misalnya di sini J itu ditulisnya sebagai K. Oke. Nah, ini menurut aku agak unik sih soalnya karena kalau misalnya kalian nggak sering latihan mungkin ya jadinya tuh apa ya masih suka bingung. Tapi kalau ini menurut aku unik. Kenapa? Maksudnya soalnya ya, karena ini tuh, ini guys, ternyata J sama K, terus A sama S, itu tuh, jadi dia tuh sebelah-sebelahan di keyboard. Kalau aku sih bisa tahu nih jawabannya apa, karena ini sih aku notice yang kayak, hah kok A tiba-tiba S sih? Kan ternyata di keyboard itu sebelahan ya, A sama S. Maksudnya kalau typo tuh suka apa namanya A sama S. Nah, ini juga sama nih di sini S Surabaya yang ditanya itu S itu di keyboard itu kan sebelahan sama D. Jadi jawabannya tuh yang C ya. Nah, terus ada lagi nih yang U. U itu di keyboard itu sebelahan sama I. U itu sebelahan sama I. Udah sih tinggal diurutin aja. Nih, apalagi ya? Y nih misalnya. Y itu di keyboard. Coba kalian lihat yang lagi pakai HP atau apa. Y itu sebelahan sama U. Nih, yang ini. Iya, kalau aku sih notice-nya pas ini sih, apa namanya, yang di sini kan Jakarta ada A ya. Terus kok dia S gitu loh. Jadi, apa namanya, dia sebelahan gitu di keyboard, guys. Sebenarnya ini tuh buat latihan soal aja kok. Maksudnya model-model yang agak kayak gini tuh buat latihan soal aja, biar kalian nggak, apa namanya, nggak kaget gitu. Keren, Kak. Iya, emang ada kok soal-soal kayak gitu. lebih Kalau ke misalnya nyebelin gak sih? iya, iya, tapi Jujur. sumpah ini mah menurut aku ya, kalian tuh jangan takut gitu. Aku dulu takut banget UTBK, kayak setakut itu. Terus saking aku takutnya makanya ngerjainnya tuh nggak maksimal di UTBK. Maksudnya kayak aku nggak mood aja gitu ngerjainnya. Tapi kalian nggak usah takut, sumpah kayak ya udah aku rasanya setelah selesai UTBK tuh nggak tahu ya, kayak UN gitu, paham nggak sih? Jadi kayak nggak usah takut, yang penting belajar, terus apa ya, banyakin latihan soal juga, sama berdoa sih, kayak jangan ditinggal gitu sih. Oke, udah ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oh, sorry. Tadi pada nanya ya, selain cara kayak gini, gimana lagi? Kalau PU itu kan pengenalan umum, jadi lebih ke apa ya? eh Cara kita buat apa ya kayak muter otak gitu sih menurut aku. Jadi ya kita emang harus nyoba-nyoba. Kalau boleh, ya pokoknya kita harus nyoba-nyoba aja sih. Nggak ada yang pastinya gimana. Jadi kalau ada cara lainnya atau enggak, ya harus dicoba-coba. Terus selain dicoba-coba, juga ini sih guys, apa namanya? Kalau PU tuh nggak ada. Ini misalnya kayak yang deret apa sih deret angka gitu. Nah, deret angka tuh bisa banyak modelnya. Kita bisa pakai, misalnya ternyata dari soal ini ada dua kemungkinan gitu. Tapi kalau ini karena udah lebih jelas, jadi kayaknya nggak ada deh cara, maksudnya yang lainnya karena polanya emang kayak gitu. Oke, Fauziah, kalau boleh tahu kakak kuliah di mana? Aku sekarang di UI guys, di FH. Oke, lanjut ya. Kak Ira, boleh next slide nggak? Oke, bentar. Ini ya. Iya, iya benar. Ini juga agak apa namanya? Agak ini sih soalnya. Oh, tahu HIJ gitu. Ayo HIJ. guys, kerjain ya semenit.
MN. Oh ya, maaf. Berarti kalau teori itu semangat. Ini udah pasti D sama S salah nggak sih? STU lah, C. Iya. C. Soalnya kayak nggak mungkin banget nggak sih? Gak mungkin. Nih di chat udah banyak. Ih, keren banget. C. Kalian gercep deh. Kalian ambis banget. Ini guys, tadi aku udah kasih tahu soalnya agak membagongkan. Nyebelin, serius deh. Iya, jadi jangan apa ya? Mikirnya jangan susah-susah banget gitu kayak Iya benar banget. Padahal mah gampang deh kalau dipikir-pikir. Gevira, tadi kamu lagi kerjain ya ke apa namanya? Bocor suaranya. Udah jawab belum? C. Oh, ada yang jawab deh nih. Beda jawabannya. Mantap. Oke, udah kali ya. Mau dibahas atau gimana nih? Masih ada yang mau jawab gak? Iya, udah ya. Udah kali ya. Oke. Bahas. Oke, Dir. Nih, jadi tuh apa namanya? Di sini kan infinity sebenarnya cuma ada 8 huruf nggak sih? Cuma ada 8 ya, guys. Tapi kok pas di sini tuh kayak wah panjang banget apaan nih? Terus yang ditanyain teori. Nih, makanya tadi kenapa apa namanya? Ira sama aku bilang kayaknya ini udah pasti salah nih. Kalian jangan pilih ya nih yang D sama E. Ini tadi yang milih D salah ya. Kenapa? Karena di clue-nya itu yang tadinya cuma ada 8, tiba-tiba di sini jadi ada banyak. Apa ya? Kira-kira 2 kali lipatnya lah ya. Jadi 16-an gitu kayaknya. Oke, 16 di sini. Maksudnya hurufnya, jumlahnya. Nah, di sini kan ada teori nih. Sekitar 6. Nah, karena di clue-nya ini dia aja jadi dikali 2 atau lebih panjang, berarti kita harus milih di option A sampai C. Oke. Nah, terus tadi ada yang bilang, aduh kok pada bisa jawab sih? Ini tadi aku udah ngasih clue, udah ngasih tahu juga. Ini soalnya membagongkan. Jadi di sini apa namanya? Infinity. Nih, infinity I itu tuh jadi double 2 gitu loh guys nih sama HJ. Terus kalian, nih aku tulis ya. Aduh, maaf banget kalau jelek. HIJ. Oke, HIJ di alfabet. Nah, terus karena ini dari 8 ke 16, jadi kita pisah-pisahin gitu kan. Kayak oke, berarti I bisa diartiin jadi HJ. Maksudnya kayak gini deh. Nah, terus abis itu I kan HJ ya. Terus kita juga harus ngeh nih kalau misalnya ini berarti yang mengapit. Pertanyaan aslinya kan infinity. Terus ada kodenya lah ya kalau misalnya bahasa Panda tuh yang dikali 2 ini. Nah, nggak taunya karena dia 2 kali dari 8 banyak jadi 16 huruf. Ini kita terjemahin I jadi HJ. Nah, nggak taunya HIJ I itu diapit sama H sama J. Oke. Jadinya boleh nih kita coba di pertanyaannya T. Pertanyaannya T kan. Habis itu R S T U S T U. Oke. T. Aduh, susah. Maaf kalau misalnya ini ya. Jadi teori diapit T ini diapit sama S sama U. Jadi di sininya kita pakai S sama U. Terus ada lagi nih H. Habis itu sama aja sih, kayak ya udah tinggal jadi si pertanyaan aslinya itu yang ada di tengah-tengah, terus code-nya itu yang diapitnya nih. F, N, P, Q, S, X, Q. X, Z, deng. Oke, ada yang mau nanya nggak? Jadi kenapa ini panjang? Karena ternyata yang di apa namanya di huruf maksudnya kata aslinya itu yang mengapit.
dia diapit gitu sama si SU nih yang di sini. Jadi jawabannya juga 2 kali ya. Ini 6. Yang ini ada 12. Oke. Ini udah pada ngerti kan ya? Oke. Ini aku clear ya. Oke, lanjut. Next slide, Kak Ira. Nah, ini gampang nih. Boleh nih guys, langsung dicobain aja semenit ya. Sama 20, 15, 8. Aku tungguin dulu ya yang pada mau jawab. Sekalian buat latihan soal juga. Langsung di, apa namanya, jawab di kolom chat aja ya. Oke, abis ini baru aku bahas. Lucu banget, Beva Bismillah UI. Mantap. Kalian tuh rata-rata ngincer PTN mana deh? Gak ada yang ngincer ITB kah? IPB, Unpad. Sumpah iya deh, kayaknya emang Unpad tuh bikin nggak bisa move on deh. Iya, Unpad emang kece. UI tuh. UI ada ITB. Keren. Undip, Unpad, UI. Semoga Mir, Gamada, Gamada. tuh FHUGM. Unsri FKITB. Oke, ada Unair juga. Banyak ya yang Unpad. Banyak banget loh. Undip, wow, keren-keren. Aku kuliah di Bandung. Tebak dong. Bandung apa tuh? Swasta tapi Dari logatnya Kak Ira tuh sekarang Bandung banget. iya berubah nggak sih? Serius Ya. bete Sumpah, gak? asli. Habis dosen aku teh juga Sunda, Indosat. Demi Allah. Iya, tell you. Aku di tell you. Nggak ada yang mau masuk tell you. Guys, tell you tuh sekarang di atas Unpad loh. Just info. Tell you sekarang di atas Unpad. Aku dulu juga pengen tahu daftar. Tapi Apa, kenapa nggak tell you? jadi apa? Kenapa aku nggak jadi? Maksudnya sebelum apa namanya SBM gitu-gitu kayak buat cadangan gitu loh. Oh, iya aku teh cadangan juga dari ITB kan. ITB nggak dapat. Jurusan apa Kak Ira? Ditanya. Aku bisnis, administrasi bisnis. Iya, Aku dia jadi apa namanya pindah haluan. linjur. Aku tell you daftar ini yang jalur rapat CPA berapa ya? CPA 2. Tell you tuh banyak banget jalurnya guys. Cobain deh beasiswa segala macam. Sok boleh, pakai Indosat juga boleh kok dia. Aku tell you sayang, administrasi bisnis tell you. Telkom University.
Ini siapa sih yang megang ambis bareng yang lagi jadi ininya? Nggak tahu. Tell you daftar. Aduh, aku jadi promosi tell you. Jadi kalau tell you itu ada banyak banget. Ada rapot. Rapotnya juga bisa 2 kali. Maksudnya ada dua gelombang lah. Terus ada BA tell you nih kayak gue nggak usah bayar SPP lagi deh. Terus ada ujian, ada ujiannya juga, ada juga jalur beasiswa. Nah yang paling banyak tuh jalur beasiswa guys. Banyak. Kampus Bojong, iya. Iya tuh, udah pada jawab belum? Soalnya. Ya Allah. Nggak apa-apa. Emang butuh kayak gitu, apa namanya? Ini guys, selingan. Biar kalian gak stres. Tuh sama Dandi, Kak Dandi. Aku boleh, tapi nanti ya habis UTS. Aku lagi UTS tahu. Semangkuy. Ini nih udah bener ya guys jawabannya. Yang tadi pada jawab apa sih? Aku lupa. Betul tuh yang jawab B. Ya udah sih, tinggal dicocokin aja dari yang A ini ke yang B. Misalnya polanya tuh yang A apa, terus kita cocokin ke yang B gitu guys. Terus yang tadi aku bilang nih, kalau misalnya yang angka-angka gini, polanya kalau misalnya asal kita nemu aja gitu, boleh kayak apa ya namanya? Ini misalnya kayak aku ngerjainnya beda variasi nih sama misalnya kalian nih ada yang ngerjain, tapi jawabannya nemu. Nah itu nggak apa-apa kalau yang kayak gini. Gitu aja sih, karena menurut aku ini tadi yang jawab udah banyak dan benar, kita langsung ini aja ya, skip aja gimana. Lanjut aja ya guys. Kak Ira boleh next slide. Oke. Tuh guys, jangan lupa isi evaluasi. Nah ini terakhir nih. Terakhir nggak sih? Terakhir ya? Iya, terakhir. Ya betul. Oke boleh langsung aja dijawab. Dir, kamu lagi ambis banget apa gimana nih, Dir? Iya, kita cuma bikin 10 soal sih, soalnya kayak biar nggak terlalu banyak juga. Terus, apa ya? Tapi nggak, Ini kegampangan apa ya? Aku pada jawab banget sih. pada abis-abis nih. Dari tadi jawabannya C ya. C. C. Mana nih? Oh ya, oke. Mau dibahas aja kali ya. Ini kayaknya terlalu gampang nih. Jadi ya sama aja sih. Ya udah tinggal di apa namanya? Boleh nanti ditaruh di drive kok. Jadi nih yang A ini, maksudnya segitiga pertama kita sesuaikan sama segitiga kedua kan. Terus abis itu di sini tinggal kita coba-coba aja sih kalau misalnya kayak gini. Apa sih sebutannya 2019. Kalau aku sih kemarin kalau nggak salah nggak ada ya yang kayak gini. Jadi itu tuh caranya ini yang apa namanya? 63 kita bagi sama 21. Terus kenapa? Karena di sini polanya ya 45 dibagi 15 kan 3. Terus 30 dibagi 3. Jadi jawabannya 10. Nah, kalau misalnya untuk sebelahnya itu sama aja 63 dibagi 21 itu jawabannya 3. Terus 42 dibagi 3. Nah, itu jawabannya 14. Jadi benar ya yang jawabannya C. Yeay, selamat guys. Udah sih, terus apa lagi ya? Kalian mau ada yang mau nanya dulu nggak? Atau nanti boleh langsung next ke soalnya Kak Ira nih, ekstra soal. Ada yang mau ditanya dulu dari yang tadi soal pertama? Iya atau enggak dari semua soal kita nggak sih? Iya.
Yang 10 aja dulu. Bentar ya, aku stop share. Nggak ada, Kak. Next aja, Kak. Oke. Jelas semua, Kak. Aku nggak tahu ini di-record nggak sih? Oh, di-record. Ini nih karena tadi pada minta, kayaknya bakal ditambahin soalnya, tapi paling bentar aja nggak sih? Iya, tapi boleh kamu izin dulu aja, Ais. Santai. Ini tapi dalam bentuk scan gitu loh. Kira-kira kebaca nggak ya? Coba di-share screen dulu aja, nggak apa-apa. Apa mau gimana? Bentar ya. Aku dapat dari teman soalnya. Oh ini. Bentar. Tunggu ya guys. Atau kalau ada yang mau nanya dulu sambil nunggu. Iya, coba nanya random-random gitu. Kalian Pasti ini gak sih kalau apa ya? Kalau aku dulu tuh pasti kepo iya. kayak Kak tipsnya dong Kak gitu. Tapi Iya, sebenarnya tuh apa benar ya kayak beda-beda gitu loh tiap tergantung orang. dia gimana gitu model belajarnya. Aku dulu tuh awal-awal kayak soal itu apa namanya nyatet-nyatet gitu. Tapi ternyata aku tuh tipenya bukan yang apa ya yang catatannya harus bagus gitu-gitu sih. Jadi pas apa ya pokoknya menurut aku tuh baru efektif setelah kayak apa ya bulan Desember atau awal tahun baru malah. Tuh ada yang nanya tuh tips masuk FHUI. Mantap tuh ditanya. Nah iya, buat konsisten tuh paling susah, serius deh. Kalian mau ambis kayak sehari 10 jam, tapi nggak konsisten, Iya benar. percuma. Mana sih? Bentar-bentar. Aku ngecek. Ini tes share screen-nya gimana deh? Bentar ya. Aku takut banget. Sumpah aku juga takut banget kayak sampai stres gitu. Tapi sampai pas aku pulang nih ditanyain kan kayak gimana UTBK-nya. Itu tuh kayak aku malah speechless gitu loh guys pas keluar karena menurut aku dulu tuh di banyak rumor-rumor nggak jelas gitu kan jadi kemakan jadi takut padahal mah ya udah santai aja belajar kimia tuh Kak Ira belajar kimia gimana. Ya Allah, aku udah lupa lagi kimia. Kalau kimia tuh dia nggak bisa banget ke skip satu kelas. Kalau yang ke skip udah deh kalian nggak bisa lanjutin kelas-kelas gitu. Sumpah aku nggak bisa jawab tips belajar TK karena aku belajar ya maksudnya walaupun aku nggak bisa aku belajar tapi tuh ya udah pas hari H gimana ya jadinya tuh ini guys apa namanya kayak ya udahlah nyoba aja gitu ngerjain terus terakhir-terakhir karena UTBK nggak ada minnya kan jadi ya udah ngerjainnya tuh kayak paling aku ngerjain berapa soal doang terus sisanya sambil selawatan. Oke, ini langsung ini ya bahas aja kali ya apa mau ngobrol-ngobrol dulu. Lid, itu teh suara apa? Hah, Kayak bukan dari aku nggak boleh siapa tuh? burung. Suara siapa tuh? Oh, ini ada yang nanya tips linjur. Nanti aku izin belum siapa. Ya, aku izin balasnya nanti ya. Aku bahas ini dulu soal Oke. bentar ya. Gak banyak sih. Ini nih polanya ini udah ada dicoret-coret jadi kalian udah pasti kebaca ya. Kebaca nggak sih itu coretannya? Jadi ini soal-soalnya diambil dari buku GO
ada buku NF juga kalau nggak salah, tapi ini udah dapet izin BTW. Sama buku, ada satu lagi buku khusus UTBK TPS kalau nggak salah The King deh. Jadi dia tuh soalnya jauh lebih beragam dan emang lebih susah. Nah, tips dari aku tuh kalian gak apa-apa kayak misalkan tryout macam. Jadi nanti pas UTBK-nya ternyata gampang, kalian gak bakal kaget gitu loh. Dibanding kalian kayak terbiasa sama soal gampang, jadi pas UTBK-nya susah dikit, kalian bener-bener panik, nih gimana nih ngerjainnya gitu. Jadi biasain dari soal yang susah-susah dulu aja latihannya. Setuju. Tapi jangan dibawa pusing gitu loh. Aku Santai dibawa aja. pusing gitu loh. Jadi kayak, aduh panik-panik, takut. Tapi kalau misalnya tryout jelek juga nggak usah ngedown gitu sih. Lanjut kayak Ini sih susah tapi yang penting masih standar UTBK. Itu aja sih. Nah ini nih yang 15 ini polanya kelihatannya rada ribet ya. Buat tips ngerjain pola gambar kayak gini tuh kalian harus banyak latihan soal biar kayak kepikiran gimana nih dapat angka-angkanya. Biasanya kalau angkanya itu jedanya nggak begitu jauh, itu antara ditambah atau dikurang. Nah, kalau yang di 15 ini, dia dikurang. 9 kurang 7, terus dipangkatin 3. Terus kan 13 ke 10 tinggal dikurang 3, terus 3 pangkat 3. Kalian cocokin juga sama jawabannya, kayak kan ini angkanya nggak begitu gede ya. Kalau misalkan dikali, terus baru dibagi, kayaknya hasilnya bakal gede. Jadi kalian harus punya pola pikir kayak gimana caranya, angkanya kecil tapi hasilnya juga nggak begitu gede. Biasanya diapain gitu. Gitu sih guys. Sama yang nomor 16 nih kan bisa dikurang ya. Aku nggak coret-coret lagi karena ini yang 15 nggak kelihatan nggak sih coretannya? Apa perlu ditulis ulang? Kelihatan, Kak. Oke. Yang 16 gimana? Kebaca nggak ya? Kalau yang 16 itu dia polanya dikurang. Terus abis itu tuh dipangkatin ya. 15 pangkat. Bentar. Sebenarnya tuh kalau pola gambar lebih beragam gak sih rumus-rumusnya? 17 yang nggak kelihatan. Oke. Oke. Ini gambarnya. Kalau 17 nggak aku bahas karena nggak pernah keluar nggak sih lihat biasanya di soal-soal kayak tryout gini. doang Kayak sih. gini kalian cukup kecil-kecilin angkanya aja. Kan sama 12 kan sama-sama bisa dibagi 3 ya. Aduh, tulisannya jelek banget, maaf ya. Terus ini juga dibagi 5. Kliknya kalian cukup aneh ya yang dibagi dulu. Terus ini ada selanjutnya soal selanjutnya bentar. Nih, ini jauh lebih beragam. Kelihatan nggak ya yang kotak? Kelihatan. Yang apa nomor 15? Tuh. Dia beragam banget. Kalau yang 15 itu kalau nggak salah dia dikali dulu deh. Oh enggak. Jadi ini 121-nya di akar 2. Nih, aku coret ya. 121 itu akar dari 2. Gini guys. Dapatnya kan 11, 6 tambah 5. Lahnya ini sama aja, ditambah juga nih. 5 tambah 4 berapa tuh? 9. 9 pangkat 3 buat dapetin sifat 729. Itu kayak yang tadi aku bilang, banyak-banyak latihan soal. Soalnya biasanya berat untuk yang di bawah. Kalau yang ini aku lupa deh. Gimana ya caranya? Tunggu. Ini ada yang bilang nih, apa katanya logaritma sih yang keluar paling banyak. Emang apa namanya Haso ikut UTBK? Iya deh. Tapi logaritma nggak masuk di PU-nya. Ya nggak sih? Itu Iya, PK itu kan PK. kalau logaritma. Kalau di PU mah kemarin cuma si silogisme aja kan rata-rata. Sama ada bahasa Panda deh kalau nggak salah. Oh iya, bahasa Panda itu tuh. Udah itu doang sih yang keluar. Yang pola gambar nggak keluar nggak sih sebenarnya? Pola gambar, iya yang Nggak ada pola gambar. Itu tuh 2019 deh kalau nggak salah adanya. Yang kayak Sama apa segitiga gitu. ini ya, apa Logaritma namanya? Di 2020 tuh nggak ada kan ya? apa tuh? Yang ini, apa pola gambar. Biasanya tuh di tryout aja sih. Iya, yang ada juga. Di tryout. Sama yang suku-suku kayak gini juga
nggak ada, dan kalaupun ada nih masuknya ke bidang PK, bukan ke PU. Iya, tapi biasanya di tryout masuknya tuh ke PU nggak sih? Nah, iya, nggak tahu kenapa bisa gitu, aku juga nggak ngerti. Perlu nggak sih dibahas di PU apa cukup di PK aja? Di PK udah belajar suku-sukuan gini belum? Geometri, aritmetika. Gimana guys? Sama Nana ya? Nana sama siapa sih tutor PK tuh? Nggak tahu, sumpah aku. Sama ini juga kan elit ya. Masuknya mah ke PK. Nggak tahu sih, pokoknya tuh nih ya, apa namanya, tahun aku TBK, itu tuh ini guys, skornya aja bisa sampai 700, malah ada yang dapat satu sub itu 1000. Nggak tahu entah tahun hoki atau gimana, tapi emang nilainya pada tinggi-tinggi gitu. Bener-bener. Oh ya, tadi aku lupa ngasih tahu, aku bukan lewat UTBK guys, aku lewat SIMAK. Udah sih paling. Eh, apalagi ya? Apalagi Kak Ira. Gimana tadi aku nanya ini, yang geometri udah diajarin belum ya di PK? Kalian mau diajarin juga di PU atau gimana? Walaupun kayaknya sih nggak bakal keluar juga sih di PU. Iya, Gimana kayaknya nggak guys? ada deh. Menurut Apalagi yang model kalian kayak gini terlalu rumit. susah deh. Sebenarnya Apalagi ini TBK sih, Eduka, simple. Amify. Nah iya, kalau di situ mah biasa keluar. Kalau ini nih aku 18 nih, aku ajarin deh. Bentar ya. Kalau 18 teh termasuk gampang. Ini tinggal dikali aja sebenarnya. Dikali antara ini sama ini. 7 kali 3 kan dapat 21. Kalau dikali kan dia tetap dapat minus ya. Min kali plus dapat minus. Bawah kali bawahnya jadi pangkat 2. Gitu guys. Cara cepetnya. Udah sih gitu aja. BTW kalau PK sebenarnya harus banyak alat solid. Oh iya, di PU tuh ada nyambung sama PK juga nggak sih, Lid? Kayak buat beberapa subtes, kayak yang pola gambar juga. Iya, Terus iya ini banget. juga kan masuk ya. Terus apalagi ya? Ini sih Sama paling kalau yang apa namanya pada nggak ngerti gitu, menurut aku kalau PU mungkin dikuatin ininya aja ya, apa namanya, apa sih silogisme, tapi juga nggak yang ribet gitu. Tapi benar deh, ada nggak ya? Pokoknya aku inget tuh ada bahasa Panda. Terus beda beda model gitu loh guys. Misalnya kalian kebiasaannya yang susah, kayak aku dulu aku kan bimbel kan. Itu di bimbel aku kayak susah banget, kayak nggak tahu diri banget. Nah, terus apa namanya, pas UTBK ada modelnya, tapi tuh beda gitu loh. Kayak belum pernah lihat aja yang modelnya kayak gitu. Mungkin perlu juga tuh belajar soal SBM tahun sebelum-sebelumnya. Kayaknya itu bakal lebih relevan sih walaupun nanti beda model gitu. Tapi nggak sesusah tryout deh pokoknya. Gitu sih menurut aku ya. Sekedar apa ya, for your information aja lah gitu. sama ini biasa ada di TO nih. Tadi tuh ada yang bilang gini tau, apa namanya, aku tuh materinya belum habis, tapi takut karena orang-orang ikut tryout mulu. Mendingan gimana? Menurut aku sih ini dulu, apa ya, kalau misalnya kamu ikut bimbel ya udah nggak apa-apa, tapi abisin materinya aja dulu. Terus juga jangan kepancing sama orang-orang sih. Daftar-daftar terus juga akhirnya nggak dibahas tuh kayak apa ya, yang penting tuh dibahas gitu guys abis kalian kerjain. Di review. Iya, yang apa namanya, bikin ala-ala inten buku apa sih aku lupa. Oh, buku Kalau progres ya? misalnya ribet Ya, sih aja kerjain lagi atau enggak, itu sih lebih iya. worth it. Oke, udah sih. Sama ini sih tipe soalnya kan buat di TO suka keluar Yang ya, nggak tuh, kayak analisis gitu. Ini kalian udah pada bisa belum? ini nggak sih yang bacaan-bacaan gitu juga suka Oh banget. iya, itu yang pas Juga di apa namanya, pola-pola soal tryout aja sih pokoknya. Kalau UTBK
ya beda aja sih menurut aku ya, nggak kayak tryout. Jadi bener tuh tadi apa namanya, coba aja buat latihannya biasain yang apa ya, menengah sampai level susah gitu. Jadi nanti kalian UTBK kayak, lah kok ini sih lebih apa ya, lebih mudah gitu. Jadi itu Kagetnya kaget eh, karena gampang nggak sih? iya iya benar. Bener.